Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan bagian. Perhatikan dua himpunan berikut ini. Jadi kedua himpunan ini A anggotanya adalah A, B, dan C. Sedangkan B anggotanya adalah A, B, C, D, E. Ternyata setiap anggota A itu menjadi anggota B. Jadi semua anggota A, B, C ini menjadi anggota himpunan B. Maka dikatakan bahwa A atau himpunan A adalah bagian dari himpunan B, karena semua anggota A ini menjadi anggotanya B, gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan A merupakan bagian dari himpunan B jika semua anggota A menjadi anggotanya B. Maka dikatakan A itu menjadi bagian dari B. Notasi bagian A bagiannya B ditulis A subset B. A ini seperti C ini ya. Ini membacanya A himpunan bagian dari B. Itu dibaca himpunan A bagian dari himpunan B. Nih notasinya seperti huruf C. Ini himpunan bagian maksudnya. Kemudian kebalikannya, himpunan A bukan merupakan bagian dari himpunan B jika terdapat anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jadi ini himpunan A ini bukan bagian himpunan B kalau anggota A ini terdapat anggota A tidak menjadi anggota B. Maka kalau himpunan bagian itu notasinya seperti ini, maka kalau bukan bagian dari himpunan B, seperti ini A bukan bagian B, seperti ini. Ini tulis membacanya himpunan A bukan bagian dari himpunan B. Seperti itu. Sekarang contohnya, jika A himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian himpunan B itu anggotanya bilangan ganjil kurang dari 5. Kalau ini disebutkan bilangan ganjil kurang dari 5 itu adalah 1, 3, kemudian yang C himpunan bilangan genap kurang dari 8 kalau disebutkan 2, 4, 6. Yang D himpunan bilangan asli kurang dari 4 kalau disebutkan 1, 2, 3. Nah sekarang kalau kita lihat hubungannya dari keempat himpunan A, B, C, D adalah apakah himpunan B ini bagian dari himpunan A? Karena dilihat
anggota himpunan B 1 dan 3. Ternyata semua anggota B ini berada di dalam anggota A ini. Karena semua anggota B itu menjadi anggotanya A, maka dikatakan B ini bagiannya dari himpunan A. Gitu ya. Karena semua anggota B menjadi anggotanya A. Karena yang C, apakah himpunan C ini bagiannya dari himpunan A? Kalian dilihat 2, sini juga ada 2, 4 ada 4, 6 sini tidak ada. Karena ada salah satu anggota C yang tidak menjadi anggotanya A, maka dikatakan C itu bukan bagian dari A. Kemudian yang D, apakah anggota D ini menjadi bagiannya anggota A? Kalian dilihat 1 ada, 2 juga ada, 3 juga ada. Ternyata semua anggota D menjadi anggotanya A, maka dikatakan bahwa himpunan D itu bagiannya dari himpunan A. Itu. Sekarang contoh yang kedua, perhatikan ya. Contoh yang kedua, tentukan hubungan bagian antara himpunan berikut. K, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. L, bilangan asli kurang dari 5. Kalau disebutkan ini adalah 1, 2, 3, 4. Tidak sampai 5 ya. M, bilangan prima genap. Bilangan prima yang genap yaitu hanya 2 saja. N, bilangan genap kurang dari 5. Berarti anggotanya N adalah 2 dan 4. N. Dari keempat himpunan ini kita cari hubungan bagian antara himpunan. Kan dilihat apakah L bagiannya dari K. Kita lihat ternyata semua anggota L menjadi anggotanya K, ya toh? Berarti ditulis L bagiannya himpunan K. Sekarang M, himpunan M anggotanya 2. 2 ini menjadi bagian dari anggota himpunan K, maka dapat dikatakan bahwa M itu bagiannya dari himpunan K. Kemudian 2 juga berada menjadi anggota himpunan L. Ini ya, 2 juga menjadi anggotanya L, maka dikatakan M juga bagiannya dari L. Tuh. Terus kita lihat apakah 2 ini menjadi bagiannya dari N. Ya, ternyata 2 ini ada di dalam himpunan N, maka dapat dikatakan M itu bagiannya himpunan N, karena 2 juga menjadi anggotanya N. Terus apakah N bagiannya himpunan K? Yang dilihat anggota N 2 dan 4 ternyata juga menjadi anggotanya K, 2, 4. Maka dapat juga ditulis bahwa N itu bagiannya dari K. Nih. Terus apakah N juga menjadi bagiannya himpunan L?
dilihat anggotanya, semua anggota N menjadi anggotanya L, maka dikatakan N bagiannya dari himpunan L. Mungkin itu hubungan antara keempat himpunan yang menjadi contoh yang kedua ini. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Sekarang saya buatkan tabel untuk contoh biar kamu paham tentang himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalkan kalau himpunan itu anggotanya hanya satu, yaitu A saja. Banyaknya anggota himpunan dari himpunan yang anggotanya A saja ini ada 1. Maka himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1 ini, yang pertama adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya 1, himpunan bagian yang anggotanya 1, ini A. Dari sini banyaknya himpunan bagian ada berapa? Ada 1, 2. Ini. Terus sekarang kita cari dulu. Kita cari juga. Misalkan contohnya yang kedua, himpunan yang anggotanya 2 buah. A, B misalkan. Ini anggotanya ada 2. Maka himpunan bagian yang mungkin yang bisa dibuat yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini pasti ikut karena pasti menjadi bagiannya dari satu himpunan. Himpunan yang anggotanya 1 yaitu himpunan A, kemudian himpunan B, kemudian himpunan yang anggotanya 2 yaitu hanya AB. Ini kalau dihitung banyaknya himpunan bagian itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau anggota himpunannya 3 buah, A, B, C. Banyaknya anggotanya ada 3. Himpunan bagian yang mungkin yang pertama, himpunan bagian yang anggotanya kosong. Ini himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya 1 yaitu A dan A, himpunan B, himpunan C, ini anggotanya 1. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya 2 yaitu AB, AC dan BC. Ini. Terus himpunan bagian yang anggotanya 3 yaitu A, B, C. Kalau dihitung ada berapa banyak himpunan bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 buah. Sekarang kita lihat hasilnya. Banyaknya himpunan bagian kalau anggotanya 1, ini banyaknya himpunan bagian ada 2. Ini sama juga 2 pangkat 1. Nih. Kalau himpunannya anggotanya 2, ternyata himpunan bagiannya ada 4. Berarti sama juga 2 pangkat 2. Kalau himpunan anggotanya 3, maka dapat dicari himpunan bagiannya ada 8. Itu sama juga 2 pangkat 3. Itu ya. Jadi kalau 1 anggotanya berarti 2 pangkat 1. Kalau banyaknya anggota himpunan itu ada 2, himpunan bagiannya ada 2 pangkat 2. Kalau banyaknya anggota himpunannya 3, berarti 2 pangkat 3. Kesimpulannya, jika banyaknya himpunan bagian dari himpunan A itu
NA sama dengan K, jadi banyaknya anggota himpunan A itu ada K. NA ini kan banyaknya anggota himpunan A, ada K buah, maka banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat K. Saya ulangi, kesimpulannya banyaknya himpunan bagian dari himpunan A dengan NA sama dengan K. NA ini adalah banyaknya anggota himpunan A sebanyak K, dirumuskan 2 pangkat K. Ini rumusnya untuk menghitung banyaknya himpunan bagian. Sekarang contohnya, ketahui himpunan A anggotanya 4, 5, 7, 8, 9. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Kalian dilihat himpunan A ini anggotanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Berarti ini K-nya ada 5. Maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A itu adalah, tadi rumusnya 2 pangkat K. Kalau dihitung 2 pangkat 5. Berapa? 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 32. Jadi kalau dicari himpunan bagian dari himpunan A ini ada 32 himpunan. Demikian untuk penjelasan materi kita kali ini tentang himpunan bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.